Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya mau menanggapi satu pertanyaan komentar ya. Kira-kira ini di agama seberang ya. Kira-kira dia mau nanya tentang Yesus duduk sebelah kanan Bapa ya. Sebenarnya lebih tepatnya sih kalau bahasa Alkitab Yesus duduk di sebelah kanan Allah ya. Terus dia tanya ini saksi matanya siapa gitu. Saya akan coba menjawab, tapi saya bukan hanya menjawab siapa saksi matanya, tapi saya akan coba menjelaskan apa maksudnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Mengapa kalau Tuhan itu esa, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Nah, ini juga sekalian menjawab, mungkin bagi teman-teman yang Kristen juga mungkin ada yang bingung, ya kita sama-sama untuk mengupasnya ya. Nah, pertama kita harus buka ke ayat perjanjian lama dulu. Kenapa saya suka buka ayat perjanjian lama? Saya ingin menunjukkan kalau Alkitab itu saling terkait, kait-mengkait antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Supaya ayat-ayat yang bahkan ditulis sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir, itu sudah menubuatkan tentang kedatangan dia dan peristiwa-peristiwa yang harus dialami oleh Yesus. Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud. Nah, ini Daud sebagai pemazmur itu karena dalam tulisannya itu mengandung profetik atau nubuatan tentang Sang Mesias, dan di sini nyanyian Daud ini dia menubuatkan tentang Mesias itu. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, ya. Jadinya peristiwa Mesias duduk di sebelah kanan Allah itu sudah dinubuatkan bahkan dari kitab Perjanjian Lama. Ya, bukan hanya perjanjian baru. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dan untuk apa Mesias akan duduk sebelah kanan Allah? Pertama di sini ada tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu, akan memerintah ya. Sang Mesias akan memerintah dari sana. Lalu ayat lagi kita buka ke ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dan Sang Mesias ini akan menjadi imam besar. Imam besar yang akan memerintah selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, Melkisedek ini maksudnya imam besar ini artinya apa? Yesus harus menjadi imam besar. Dan Yesus menjadi Mesias atau yang diurapi. Pengurapan sebagai imam besar itu harus diurapi. Dan pengurapan yang Yesus terima itu bukan dari manusia. Yesus menerima pengurapannya dari Tuhan. Dia menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Loh, kok Tuhan mengurapi Tuhan? Ya, kenapa nggak bisa? Kenapa aneh gitu? Kenapa kita harus pusingin masalah itu? Ya kan? Masalahnya Yesus Tuhan yang datang ke dunia, inkarnasi ke dunia menjadi manusia, menjadi Sang Mesias, mempunyai misi, bukan cuma numpang lewat. Dia punya misi ke dunia untuk memberikan jalan keselamatan, dan Yesus menjadi imam besar untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita untuk bisa sampai kepada Bapa, ya. Nah, saya nggak mau bahas lebih dalam tentang imam besar. Saya akan bahas tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya. Nah, siapakah saksinya kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Kita buka ke Kisah 7 ayat 55 ya. Di sini ada murid Tuhan, ya, salah satu murid Tuhan, maksudnya murid-murid di awal lah di jemaat mula-mula, yaitu Stefanus, yang bisa dikatakan dia yang pertama kali menjadi martir ya. Nah, Stefanus ini ketika dia berdebat segala macam dan orang-orang Yahudi tidak bisa menerima itu, mereka berencana untuk menghabisi Stefanus. Stefanus akan dibunuh. Tapi Stefanus ketika dia terpojok, tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, kenapa berdiri? Saya tidak mau bahas antara berdiri dan duduk. Itu pasti punya makna, tapi saya nggak bahas itu. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi pertanyaan tadi, Yesus duduk sebelah kanan Allah, siapakah saksinya? Saksinya adalah Stefanus di sini. Ya. Dan Stefanus ini, dia sampai mengorbankan nyawanya. Ya. Dia sampai akhirnya mati, dia tetap mempertahankan imannya. Jadi kalau orang yang sampai mati, kalau ini bohong, ngapain orang mati untuk kebohongan yang dia buat sendiri? Saksinya ada, tapi kalau saudara-saudari ada yang tidak percaya, ya itu hak saudara-saudari ya. Ya, kita kembali lagi, saya tidak mau cuma bahas masalah saksi,
kita mau tanya, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Ya. Roma 8 ayat 34. Nah, masalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah, kadang banyak orang Kristen mempermasalahkan ini, mencoba mencari tahu, apa sih, mengapa ya Tuhan duduk di sebelah kanan Allah ya? Seakan-akan manusia mencoba mengorek-ngorek, mencoba untuk mengkritisi, mencoba untuk mempertanyakan Tuhan. Coba kita maju sejenak. Kita bukan dengan niat mempertanyakan Tuhan, tapi kita coba mencari maknanya, mencari artinya. Mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Apa artinya buat kita? Ternyata Alkitab mencatat. Tadi kan sudah dibahas ya, Yesus duduk sebelah kanan Allah sebagai memegang suatu pemerintahan, sebagai raja. Ya, tapi bukan raja di dunia, bukan kerajaan di dunia, ya. Tapi dia memegang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan Yesus juga menjadi imam besar. Dan kita juga mencatat lagi, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yesus telah mati dan telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi ada peran Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita, menjadi pengantara bagi kita. Mengapa Yesus menjadi pembela bagi kita? Kita buka ke 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Nah, di sini ada perkataan dari Rasul Yohanes ketika dia menulis ini cukup tua ya. Tapi kalau dia mengatakan anak-anakku, kalimat surat ini ditujukan untuk para jemaat ya. Anak-anakku, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yuk 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, maksudnya jangan sampai salah paham, ayat ini bukan untuk berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita memperoleh seorang pengantara yang kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan kata pengantara di sini adalah advokat atau pengacara. Ya. Yesus menjadi pengacara bagi kita. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih Yesus menjadi pengacara? Nah, kita harus pahami dan kita harus menyadari ya, ketika kita sudah bertobat ikut Yesus ya, menjadi pengikut Kristus. Ketika kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis, kita sudah lahir baru menjadi manusia baru. Karena kalau kita mau jujur, kadang kita kan masih berbuat dosa, masih ada kelemahan-kelemahan kita masih beriman jatuh bangun, tapi kita terus bangkit lagi untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan kita masih berbuat dosa, dan kita terus memperbaiki diri kita. Maka bagaimana dong ketika kita sudah ditebus, sudah menerima lahir baru, tapi kita masih ada dosa-dosa yang kita perbuat? Sedangkan penghakiman Tuhan itu adil. Tuhan itu adil loh. Adil itu artinya apa? Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang bulu. Dosa tidak selamat langsung. Dan kita butuh pembela kita, pengacara kita yang membela kita. Satu sisi Tuhan itu adil dan Tuhan keadilan Tuhan tidak akan memihak siapapun. Seperti seorang hakim yang adil, dia tidak akan membela kepada terdakwa dan juga tidak akan membenarkan penuntut. Dia akan tetap berdiri dalam statusnya sebagai hakim yang adil. Tuhan akan menjadi hakim yang adil yang akan menghakimi umat manusia. Tapi satu sisi kita juga butuh pembela, dan karena Tuhan juga adalah kasih, Yesus menjadi pembela kita, pengacara kita. Tapi bukan berarti hal ini kita manfaatkan untuk berbuat dosa, bukan ya. Jangan sampai kita ditolak juga. Jangan sampai kita berusaha untuk menyalibkan Yesus kedua kali, jangan sampai. Jangan sampai kita menjadi murtad juga, jangan. Tapi kita harus mengerti di sini adalah Tuhan adalah adil, Tuhan adalah hakim yang adil, Tuhan juga adalah kasih. Masih ada Tuhan menjadi pengacara kita, ya. Nah, apakah Yesus duduk di sebelah kanan Allah ini akan berlaku selama-lamanya atau ada masa waktunya? Ya, apakah ada masa waktunya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Kan kalau tadi kita buka ke Mazmur 110 ya, ayat 1 ya tadi ya. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ada kata sampai. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu ada satu masa, ada satu waktu.
Ada satu waktu dan itu akan berakhir. Kapan? Sampai semua musuh ditaklukkan di bawah kaki Sang Mesias ini. Nah, kapankah musuh terakhir itu ditaklukkan? Kapan waktu itu? Kapan? Siapakah musuh yang terakhir itu? Kalau kita buka ke 1 Korintus 15 ya, ayat 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi ada masa di mana seluruh pemerintahan, kekuasaan, kekuatan itu berakhir. Kapan itu berakhir? Artinya ketika langit dan bumi ini lenyap. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi ketika ada satu masa, ketika sudah tidak ada lagi maut, maut sudah berakhir, dan pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan di bumi sudah berakhir, artinya kapan itu terjadi? Ketika sudah kiamat. Langit dan bumi sudah berakhir, sudah tidak ada lagi pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, bahkan sudah tidak ada lagi maut. Dan semua sudah menghadapi hidup kekal. Ketika sudah berakhir itu segala sesuatu, akhirnya selesailah masa Yesus duduk sebelah kanan Allah. Dan dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Ya, peran anak yaitu Kristus ini akan ditaklukkan di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Apa maksudnya Kristus akan ditaklukkan? Ya, di bawah Dia yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Nah, kita harus ingat, Kristus itu adalah suatu gelar. Kristus itu artinya Mesias. Kalau dikatakan Yesus Kristus, artinya Yesus Sang Mesias. Dan kita tahu ya, peran Mesias menjadi perantara antara kita manusia kepada Allah, kepada Tuhan. Mesias menjadi imam besar, menjadi pengantara yang mempersembahkan korban. Mesias juga tadi dikatakan berdiri atau duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita, menjadi pengacara bagi kita, pembela kita. Tapi ketika maut sudah berakhir, ketika segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan semua sudah berakhir, ketika kita semua sudah berkumpul kembali bersama dengan Tuhan, ya, maka peran Mesias juga sudah berakhir. Imam besar kita yaitu Tuhan itu sendiri. Tapi jangan sampai kita menyalahpahami ayat ini ya. Bukan berarti Yesus itu hilang, enggak. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus tidak mungkin berakhir. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Yesus adalah Tuhan yang esa. Ya. Tapi sudah berakhir peran Kristus, peran Yesus sebagai duduk sebelah kanan Allah. Dan pada akhirnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua, hanya ada satu tata. Kembali pada akhir zaman, di langit dan bumi yang baru, akan ada satu tahta. Satu tahta. Kalau kita buka ke Wahyu 22, ya, ayat 1 ya. Wahyu 22 ini dari perikop 21 tentang langit dan bumi yang baru ya. Yerusalem yang baru juga, di sini juga mengatakan tentang Yerusalem yang baru ya. Terus kita buka kitab terakhir dari Alkitab kita, Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar, dan tahta Allah dan tahta anak domba itu. Kalau bahasa Indonesia seakan-akan ada dua tahta ya. Ada tahta Allah dan tahta anak domba itu. Tapi kalau kita lihat versi aslinya, mungkin bahasa Inggris lebih mendekati ya. Hanya ada satu tahta. The throne, bukan thrones, tapi throne of God and of the Lamb. Hanya ada satu tahta nanti di langit dan bumi yang baru itu.
Di tengah-tengah jalan kota itu bla bla bla, kita langsung baca ke ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Akan ada satu tahta Allah dan tahta anak domba. Dan ini juga sebenarnya satu tahta juga. And the throne of God and of the Lamb. Ya. Nah, kalau untuk lebih pasti ya, saya akan buka dari Sarapan Pagi Biblika ya. Dari saudara BP ya, penulis utama lah ya di Sarapan Pagi Biblika ini. Di sini juga dia mengupas tentang Wahyu 22 ayat 1. Ayat ini hanya menulis satu tahta, karena bahasa aslinya adalah berbicara tentang satu tahta. Hanya ada satu throne. Hanya ada satu tahta. Ya. Menurut Sarapan Pagi Biblika, ayat di atas hanya menulis satu tahta. Sama dengan ayat di bawah ini, menulis satu tahta, bukan dua tahta. Yaitu, dan setiap kutub tidak akan ada lagi, dan tahta Allah dan anak domba. Ya. Tapi kalau penulis ini menulis, artinya satu hakikat Tuhan, tapi dua pribadi. Nah, menurut versi dia. Tapi, penulis dengan jujur mengatakan, penulis Sarapan Pagi Biblika mengulas ini, dengan jujur mengatakan memang bahasa aslinya, merujuk pada satu tahta ya. Di sini juga dibilang terjemahan LITB yang menggunakan dua kali tahta yang seolah-olah merujuk pada dua buah tahta itu sebenarnya kurang tepat. Perhatikan dalam naskah asli dan kata tahta di atas ada ditulis dalam bahasa Yunani tronos, ditulis dalam bentuk tunggal dalam gender maskulin. Jadi hanya ada satu tahta. Hanya akan ada satu tahta di surga. Ketika langit dan bumi ini berakhir, ketika segala pemerintahan berakhir, ketika seluruh musuh-musuh diletakkan di bawah kaki Yesus, dan musuh yang terakhir itu adalah maut, dan sudah tidak ada maut lagi berakhir, maka Alkitab mengatakan, ya tadi, Allah akan menjadi semua di dalam semua ya, itu Korintus 15 tadi. Ya, dikatakan, ketika segala sesuatu ditaklukkan, maka Allah menjadi semua di dalam semua. That God may be all in all. Ya, Allah menjadi semua di dalam semua. Yang tersisa adalah satu tahta. Dan Yesus tidak berakhir. Peran Mesias yang berakhir. Yesus tidak berakhir. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Tuhan yang Esa itu sendiri. Loh, kok bisa Tuhan jadi dua, Tuhan jadi satu? Ya, kenapa nggak bisa? Tuhan mau jadi sejuta juga bisa. Kita jangan ukur Tuhan dengan pemikiran kita yang terbatas. Masalah apa artinya? Itu yang paling penting. Ya. Dan satu tahta itu adalah satu tahta yang menuju kepada Allah, yaitu God, Tuhan, dan anak domba. Artinya apa? And the Lamb, untuk the Lamb, ya. Satu tahta menuju kepada God dan anak domba, betul. Tahta Allah dan anak domba. Artinya apa? Anak domba ini menuju kepada Yesus. Yesus sebagai anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya. Dan dia juga adalah Allah. Jadi yang mempersembahkan dirinya datang ke dunia, menebus dosa manusia, itu adalah Allah itu sendiri, adalah God itu sendiri. Tuhan itu adalah satu, tapi Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada di sorga dan bumi dalam waktu yang bersamaan. Tuhan bisa berada dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Tuhan tidak terbatas. Dan Yesus adalah, dan Bapa adalah satu. Ya, Tuhan itu satu, tapi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Dan jika video ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain, silakan untuk di-share video ini. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.